Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Ardi Wirogo. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Baik, alhamdulillah kita selalu diberi kesehatan. Di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Salah satunya yaitu memakai masker pada saat keluar rumah. Begitu kita sampai rumah, jangan lupa kita cuci tangan pakai sabun. Kalau yang di rumah mempunyai hand sanitizer, gunakan hand sanitizer. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, kelas 4 tentang memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Apa sih indera pendengaran itu? Dan apa sih bunyi itu? Oke, siapa yang sudah mempelajari tentang sifat-sifat bunyi? Di sini akan saya jelaskan sifat-sifat bunyi antara lain. 1. Bunyi memerlukan media. 2. Bunyi dapat dipantulkan. 3. Bunyi dapat dibiaskan. 4. Bunyi mengalami pelenturan. 5. Bunyi mengalami perpaduan. 6. Bunyi termasuk gelombang longitudinal. Seperti kita ketahui, pengertian dari bunyi adalah getaran yang merambat. Sedangkan indera pendengaran adalah sistem indera pada manusia yang berfungsi untuk keseimbangan tubuh dan untuk menangkap getaran yang merambat atau bunyi. Berikut penjelasan tentang sifat-sifat bunyi beserta contohnya. 1. Bunyi memerlukan media. Sifat bunyi yang pertama ini memerlukan media, karena bunyi merupakan gelombang yang bergerak. Maka, dalam pergerakannya, gelombang bunyi memerlukan media pengantar. Media pengantarnya berupa zat padat, zat cair, dan zat gas. 2. Bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan atau refleksi dikarenakan bunyi termasuk gelombang longitudinal, yang salah satu sifatnya adalah dapat dipantulkan. Contoh bunyi dapat dipantulkan dapat kita dengar saat bunyi atau suara kita bergema yang menghasilkan gema atau gaung, seperti saat kita di dalam gedung atau di lapangan, suara kita seperti ada yang menirukan atau seperti ada yang berteriak dari kejauhan. 3. Bunyi dapat dibiaskan. Sifat bunyi ini dapat dibiaskan atau refraksi. Hal ini menyebabkan suara yang dihasilkan tidak sekeras aslinya. Contoh sifat bunyi dapat dibiaskan adalah suara petir terdengar lebih keras di malam hari karena suhu udara bawah lebih dingin dari suhu udara atas. 4. Bunyi mengalami pelenturan. Bunyi juga mempunyai sifat dapat mengalami pelenturan atau difraksi. Hal ini karena gelombang bunyi panjang rentang sentimeter sampai beberapa meter, sehingga menjadi lebih mudah mengalami difraksi atau pelenturan. Contoh fenomena bunyi dilenturkan adalah ketika kita mendengar suara mesin mobil di tikungan jalan, meskipun kita belum melihat mobil tersebut berbelok, akan tetapi suara atau bunyinya sudah sampai. 5. Bunyi mengalami perpaduan. Sifat bunyi berikutnya adalah bunyi mengalami perpaduan atau interferensi. Maksudnya yaitu
bunyi yang kita dengar dari dua buah sumber yang berbeda, namun apabila memiliki frekuensi yang sama, maka kita akan mendengarnya lebih keras. Contoh bunyi mengalami perpaduan adalah saat dua buah loudspeaker menyetel lagu. Kita akan mendengar suara yang kuat dan lemah secara bergantian. 6. Bunyi termasuk gelombang longitudinal. Sifat bunyi yang terakhir itu yaitu termasuk dalam kategori gelombang longitudinal. Adapun yang dimaksud gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah kerambatnya sejajar atau sama dengan arah getarnya. Jika arah getar bunyi ke kanan, maka gelombang bunyi juga akan merambat ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Nah, anak-anak, itulah penjelasan sifat-sifat bunyi dari Bapak. Kemudian, mari kita saksikan pembuktian sifat bunyi yang pertama. Ya, baiklah, setelah kita melihat sifat-sifat bunyi tadi, mari kita buktikan perambatan bunyi melalui zat padat, zat cair, dan zat gas. Ya, baik anak-anak, untuk membuktikan perambatan bunyi melalui zat padat, saya sudah menyiapkan peralatan menggunakan botol atau kaleng bekas, kemudian saya kasih tali. Gunakan masker apabila keluar rumah. Makanlah makanan bergizi. Perambatan bunyi yang kedua adalah bunyi merambat melalui benda cair. Saya punya batu kecil dengan air. Kita lihat, buktikan. Kita dengar ada suara. Kemudian ada batu agak besar. Kita buktikan, kita masukkan, kita lempar ke air juga. Terdengar suaranya. Terima kasih. Baiklah, kita buktikan perambatan bunyi yang ketiga, yaitu bunyi merambat melalui udara atau zat gas. Bu Heni. Ya Pak If, gimana Pak If? Apa kabar? Baik, ini baru memetik cabai. Berikut soal-soal latihan untuk bisa dikerjakan. 1. Buatlah alat telepon dari kaleng bekas seperti pada video tersebut. 2. Mengapa bunyi dapat terdengar? 3. Sebutkan 6 sifat-sifat bunyi. Tulislah pertanyaan dan diskusikanlah jawaban kalian dengan orang tua. Kemudian dokumentasikan jawaban kalian dan kirim ke nomor WA guru kalian masing-masing. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.